jabatannya bukan Kapolda, tolong minggir. Yang merasa bahwa jabatannya bukan Kapolda, tolong minggir. Karena kami masa aksi hanya mau bertemu dengan Kapolda. Ada salah satu petinggi Polda NTT yang kerjanya seperti Kapolda, lari sana, lari sini, klarifikasi, janji manis, janji segala macam. Kayak dia hebat saja, padahal orangnya tidak berintegritas dan kurang literatur. Saya harus katakan bahwa kalau ada satu institusi di Republik ini yang harus dibubarkan, maka saya harus bilang yang harus dibubarkan adalah institusi Polri. Karena apa kawan-kawanku, mereka semua yang ada di depan, yang senyumnya seperti penjahat, yang seperti penjahat ini makan dan minum, memberikan semua kepada istri dan anak mereka dari pajak rakyat, tapi pada nyatanya tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada penjahat. Berpihak kepada siapa kawan-kawanku? Satu kata bahwa orang-orang yang berpihak pada penjahat adalah lebih jahat dari penjahat itu sendiri. Kawan-kawanku, hari ini saya harus katakan institusi Polri, khususnya Polda NTT, sangat-sangat gagal. Polda NTT harus belajar dari apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia yang kelima, bahwa mereka harus jujur seperti patung polisi, polisi tidur, dan seperti Jenderal Hugeng. Mereka harus belajar dari patung polisi, mereka harus belajar dari polisi tidur dan Jenderal Hugeng. Kalau hari ini para pemangku kepentingan di Polda NTT tidak lebih jujur dari polisi tidur, patung polisi dan Jenderal Hugeng, saya harus katakan semua orang yang ada di gedung mewah ini orang-orang yang tidak punya integritas, orang-orang yang tidak layak hidup dan kemudian mendapat jabatan publik di Republik ini. Kawan-kawanku, masa aksi sekalian, kemana kita harus mencari keadilan? Apakah di dalam rumah mewah Polda NTT masih ada keadilan, kawan-kawanku? Apakah masih ada keadilan, kawan-kawanku? Kalau tidak ada, kemana kita harus mencari keadilan? Kemana kita harus mencari keadilan? Kawan-kawanku sekalian, hari ini perjuangan kita sangat mulia, karena kita datang ke sini tidak dengan embel-embel apapun. Kita datang dengan hati nurani kita tanpa dibayar apa-apa. Tapi kawan-kawanku, aparat kepolisian yang digaji dengan uang rakyat ternyata tidak lebih mulia daripada kita yang hanya datang dengan hati nurani. Kawan-kawanku sekalian, saya mau katakan institusi Polri, khususnya di Polda NTT, harus mendapatkan bimbingan lebih lanjut, karena nyatanya tidak pernah ada perkembangan dan setiap proses penyelidikan. Kawan-kawanku, saya katakan saya tidak takut dengan siapapun di sini. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya akan tetap berdiri untuk keadilan. Saya tidak tahu bapak-bapak polisi dan ibu-ibu polwan berdiri untuk apa? Apakah berdiri untuk keadilan atau berdiri untuk uang dari hasil terdakwa? Kawan-kawanku, dengan baik-baik, kita berdiri untuk keadilan. Kita tidak berdiri untuk siapapun. Kalau hari ini sudah 2 kali kita datang di sini dengan niatan baik, niatan yang paling mulia, tapi tidak bisa bertemu dengan Kapolda NTT. Sedangkan si terdakwa bajingan, pembunuh keji, setan iblis itu, si Randi, bisa bertemu dengan Kapolda NTT. Saya mau tanyakan kepada kawan-kawanku sekalian, pejabat kepolisian di Polda NTT
lebih menerima orang yang berhati mulia atau penjahat? Penjahat. Kita harus katakan bahwa mereka hanya mau bertemu dengan penjahat. Kawan-kawanku sekalian, saya berharap aksi-aksi kita ke depan, kalaupun kita tidak bertemu dengan siapapun, itu adalah perbuatan paling mulia. Karena kita yakini di dalam gedung mewah ini tidak ada orang yang berhati mulia yang bekerja untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hanya mau bertemu dengan orang yang berintegritas, kemudian bekerja tulus untuk NKRI, kawan-kawanku. Kita tidak bertemu dengan Pak Kabid Humas, saya tidak mau katakan kawan-kawan. Silakan kawan-kawan milih sendiri. Kita hanya mau bertemu dengan orang-orang yang berintegritas, dan kita tidak mau ketemu dengan Pak Kabid Humas. Silakan kawan-kawan pilih kata yang tepat untuk menggambarkan kinerja beliau hari ini. Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur, kawan-kawan, sangat mengkebiri demokrasi di NKRI ini. Sejak era reformasi, kita keluar dari Orde Lama, kemudian 32 tahun di Orde Baru, kebebasan pers sangat dilarang. Kemudian setelah itu, pers diberikan kewenangan untuk meliput apapun, termasuk perang, pembunuhan, sekeji apapun. Tapi hari ini kawan-kawan saksikan kemarin, hanya saja adegan mereka ulang, kemudian dilarang untuk tidak boleh diliput, kawan-kawanku. Mereka semua yang ada di dalam adalah pengkebiri, pengkhianat negara, kawan-kawan. Mereka adalah pengkhianat demokrasi. Mereka semua adalah pengkhianat reformasi, kawan-kawanku. Kawan-kawanku catat baik-baik. Semua media, bila perlu ditonton oleh Kapolri maupun Presiden Jokowi, saya harus katakan bahwa mereka adalah pengkhianat reformasi. Polda Nusa Tenggara Timur adalah pengkhianat, pengkebiri reformasi. Kawan-kawanku sekalian, kita tidak boleh mundur sebelum keadilan ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan, walaupun besok langit akan runtuh, kawan-kawanku. Sepakat, kawan-kawanku? Kita tidak boleh mundur. Kita harus tetap ada dalam barisan paling mulia ini. Yang merasa bukan orang mulia, makan gaji buta, silakan berdiri, pasang muka tebal, kemudian bersekongkol dengan para penjahat. Silakan bertemu dengan para penjahat. Kami orang mulia hari ini hanya mau keadilan ditegakkan. Kalau hari ini kami datang di Polda NTT, kami masih percaya secuil bahwa Polda NTT masih punya integritas. Tolong jaga kepercayaan kami, berikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi publik, dan bagi keluarga korban. Itu harapan kami. Bapak-bapak kepolisian, minta maaf kalau ada kata yang salah. Saya juga masih belajar seperti Pak Kabid Humas, kadang tidak berintegritas. Saya juga masih belajar seperti beliau. Jadi kalau kadang salah ucap, salah omong, minta maaf. Saya juga masih belajar begitu, kawan-kawan. Pak Kabid Humas juga masih belajar. Kadang kesalahan atasan ditambah ada buang. Saya juga seperti itu. Saya juga masih belajar, kawan-kawanku. Kawan-kawan, tidak boleh mundur. Kita tidak takut siapapun. Kita hanya takut kepada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup keadilan. Keadilan harus tetap ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Dalam semangat kawan-kawan, saya kembalikan kepada koordinator umum. Cek. Masih semangat? Masih semangat? Satu kata kita teriakan, bayangkan! 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 Saudara-saudara, kebetulan yang tertinggi di sini adalah Kabid Humas. Mari kita mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang jangan atau tidak usah dijawab oleh Kabid Humas. Kami hanya bertanya, menitipkan pesan ini kepada Kapolda. Pertanyaan pertama, pasti tidak akan disampaikan. bagaimana Kapolda NTT bisa menjelaskan
ada perbedaan antara hasil otopsi dan proses rekonstruksi. Pertanyaan kedua, di manakah potongan-potongan dari jari korban yang hilang sampai saat ini? Yang ketiga, di manakah barang-barang tas milik Astrid dan handphone milik Astrid yang hilang di telan bumi sampai saat ini? Bagaimanakah hasil otopsi mengatakan bahwa Astrid dan Lael mati itu karena hasil pukulan, ada benjolan di mata, memecahkan retina mata, kedua mata dari kedua orang korban ini. Bagaimanakah Randy bisa memutarkebalikan fakta bahwa dia hanya mencekik Astrid dan Lael? Randy itu bukan John Wick, Randy itu bukan Rambo, dia itu hanya pecundang. Ingat itu baik-baik. Yang kelima, Bapak Kabid Humas, tolong wakili pertanyaan kami kepada Kapolda. Yang kelima, bagaimanakah seorang kepolisian yang mempunyai jabatan tinggi melarang wartawan meliput rekonstruksi, baru menghadirkan seorang polisi pangkat di badan untuk minta maaf? Tidak ada seperti itu di militer, tidak ada seperti itu di kepolisian. Perintah itu datang dari atas ke bawah, tidak ada dari bawah ke atas. Jangan bersandiwara dengan kami. Jangan bilang bersandiwara dengan kami, bapak-bapak kepolisian. Lalu dalam konferensi pers kemarin, permintaan maaf dilakukan oleh oknum polisi tersebut dan mengatakan bahwa itu bukan wartawan Pos Kupang. Waktu dalam video itu jelas-jelas. Jangan memutarbalikkan fakta yang terjadi. Pertanyaan ke-6, kenapa sampai sekarang hasil DNA dan hasil otopsi belum diberikan kepada keluarga korban? Kenapa sampai sekarang hasil DNA dan hasil otopsi tidak diberikan kepada keluarga korban? Yang ke-7, bagaimana Randy dalam rekonstruksi kemarin mempunyai 2 linggis, 1 skop, dan cara galinya seperti itu? Itu mau tanam ubi atau mau kubur orang? Jangan memutarbalikkan fakta. Bagaimana, pertanyaan ke-8, bagaimana Randy yang baru belajar menyetir bisa membawa otot keliling kota Kupang dan lewat jalur PKS yang begitu sempit? Bagaimana, pertanyaan ke-9, bagaimana seorang Randy yang jelas-jelas adalah tersangka bisa bertemu dengan Kapolda NTT? Ada apa di balik ini? Yang ke-10, Bapak Kabid, tolong disampaikan kepada Kapolda. Bagaimana ceritanya lah Randy tahu bahwa ada linggis di BPKRI? Yang ke-11, Bapak Kabid Humas, bagaimana ceritanya mencekik korban di dalam mobil, sedangkan kita tahu bahwa mobil ras tersebut itu terdiri dari lempengan-lempengan seng yang tidak mungkin melakukan benturan apa-apa. Yang ke-12, tolong disampaikan kepada Kapolda, bagaimana percakapan Randy dan Ira di rumah itu seperti sinetron Indosiar? Tolong dijawab. Yang ke-12, Bapak Kabid Humas, yang ke-12, bagaimana kemarin tanggal 20 kami melakukan aksi, selesai jam 3 sore, lalu jam 6 Bapak melakukan konferensi pers dan memperlakukan pasal 340 kepada Randy. Ke-13, Bapak Kabid Humas, ke-13, yang ke-13, apakah proses yang dilalui atau dilakukan di kepolisian lewat penyidik Polda NTT ini untuk mencuci tangan? Karena kami menduga bahwa
rekonstruksi yang terburu-buru ini sengaja cepat dilakukan agar menghindari Kapolda baru datang dan bertemu dengan masyarakat. Apakah benar bahwa ini secara terburu-buru dilakukan oleh Polda NTT? Kita bisa lihat kemarin rekonstruksi hanya dilakukan 1 hari di Polda, lalu rekonstruksi cuma dilakukan 2 hari di TKP. Padahal dari sekian banyak rute yang harus dilalui oleh Randi sebagai tersangka itu sangat banyak. Tidak mungkin melakukan olah TKP hanya dengan atau rekonstruksi di TKP hanya dengan 1-2 adegan seperti di film-film. Ini yang terakhir Bapak Kabid Humas. Pertanyaan saya ke-14. Kenapa sampai sekarang kami belum bisa bertemu Kapolda NTT? Ada apa di balik ini semua, Bapak Kabid Humas? Tolong sampaikan ini pertanyaan ini kepada Kapolda NTT, juga Wakapolda NTT. Kami tahu bahwa surat telegram dari Mabes Polri telah turun dan memindahkan Kapolda NTT ke Kapolda Maluku menjadi Kapolda Maluku. Tapi pada saat yang sama sudah terima akan dilakukan tanggal 28. Masih ada waktu kami bertemu dan berjumpa dan berdiskusi dengan Kapolda NTT. Salam hangat saya Kristo Kolima mewakili aksi damai Jili 2 ini kepada Bapak Kepolisian. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami memberikan ultimatum kepada Bapak Kepolisian. Masa aksi, kita semua telah melakukan orasi. Sekarang hampir jam 2 siang. Hampir jam 2 siang. Kita harus berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini. Kita menjanjikan tanggal 27 dan 28 setelah Natal kita turun jalan lagi. Sepakat? 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 Tanggal 27 dan 28 kita akan turun lagi, Bapak Kabid Humas. Kami sampaikan memang dari sekarang ya, supaya Bapak juga tahu. Tanggal 27 dan 28 kami akan datang selamat datang oleh Bapak Krishna sebagai Kabid Humas. Biar Bapak mereka tidak usah siap kue, kami yang bawa kue nanti. Tanggal 28 Pala Kapolda untuk berangkat. Dan kami minta, karena durasi waktu ini sangat panjang, maka kami meminta kepada Bapak Kabid Humas menyampaikan ini kepada Kapolda, tolong kosongkan jadwal di tanggal 27 atau 28. Jangan membuat jadwal lain. Wartawan tolong ya, tolong kami bantu buat pernyataan ini. Tolong kosongkan jadwal Kapolda tanggal 27 atau 28. Kami tunggu info balik. Jadi masa aksi, kami sudah bersurat kepada Kapolda NTT, 2 surat kami masukkan. 1 surat secara resmi untuk minta beraudiens, 2 surat untuk melakukan aksi pada hari ini. Tapi pada saat ini juga mereka mementalkan surat itu. Hari ini kita membuat komitmen dengan Kabid Humas. Kita semua sepakat ya, kita membuat komitmen dengan Kabid Humas bahwa tanggal 27 dan 28 kita mempunyai jadwal untuk bertemu Kapolda atau Wakapolda NTT. Pasti Humas lagi. Kita membuat komitmennya, Pak Kabid. Terima kasih untuk komitmennya. Ya, kita akan melanjutkan orasi ini. Kita punya waktu 20 menit. 20 menit lagi, saudara-saudara. Yang belum berorasi, yang mau berorasi, mari. Oke, selamat siang kawan-kawan. Masih semangat? Semangat! Hidup perempuan! Teman-teman, saya minta Oke, teman-teman saya minta tolong izinkan teman-teman media semua mengambil barisan paling depan untuk syuting saya. Serius, saya serius. Teman-teman media tolong mengambil posisi paling depan. Tidak siaran langsung tidak apa-apa, kalau siaran langsung tolong tandai Divisi Humas Polri. Oke, teman-teman media kalau sudah di sini, saya cuma mau bilang kepada yang terhormat Bapak Kapolri pernah bilang bahwa seekor ikan biasanya busuk dimulai dari kepala. Kami mohon semua masyarakat Nusa Tenggara Timur meminta kepada Kapolri, tolong lihat kepala ikan yang sedang busuk di Polda Nusa Tenggara Timur. Sudah teman-teman media, silahkan balik ke teman-teman polisi untuk melakukan pertanyaan.
hanya seorang Randi Bajingan yang membuat teman-teman kepolisian berbahasa-bahasa hari ini. Kita tepuk tangan untuk Randi Bajingan. Hanya seekor Randi Bajingan yang membuat teman-teman kepolisian basah-basahan hari ini. Sangat istimewakah Randi itu di Nusa Tenggara Timur? Sangat istimewa, saudara-saudara. Kita sepakat ya, bahwa hanya Randi yang bisa membuat teman-teman kepolisian berbahasa-basahan di bawah langit Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Sekali lagi, sebelum kami balik dari tempat ini, kepada Bapak Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur yang tercinta, terkasih, tadi ada yang bilang tidak berintegritas, saya nyaris untuk sepakat. Dengan kembali saya menggaungkan ketika beliau hadir melakukan klarifikasi terhadap sikap anak buahnya, melarang media, melarang masyarakat untuk melakukan reportase terhadap kegiatan rekonstruksi. Ini kemudian disenyalir bahwa teman-teman kepolisian kami duga kuat terlibat di dalam kasus yang sangat menyayat hati masyarakat Kota Kupang, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan tegas sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh koordinator umum tadi, bahwa setelah ini tanggal 27 dan 28 kami akan balik lagi ke tempat ini di hadapan gedung mewah ini untuk bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur yang sedikit lagi akan berpindah tempat ke Maluku. Saya pikir dengan berpindahnya Kapolda ini mengindikasikan bahwa dia dicopot karena tidak tuntas, karena tidak benar-benar untuk kemudian menegakkan keadilan yang sedang dituntut, yang sedang diminta oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Afrik dan lain ini tidak saja menjadi perhatian masyarakat Kota Kupang, tetapi masyarakat Nusa Tenggara Timur bahkan di kancah nasional, saudara-saudara. Maka sekali lagi sebelum mengakhiri orasi ini, saya mau bilang sekali lagi, hanya seorang Randi yang bisa membuat teman-teman kepolisian berbahasa-basahan hari ini. Kita tepuk tangan untuk Randi. Luar biasa Randi ini. Luar biasa. Saking luar biasanya teman-teman kepolisian basah kuyup. Pertanyaan sederhana ini, apakah teman-teman kepolisian sudah matikah nuraninya hanya untuk membela si Randi ini? Sampai jumpa di tanggal 27 dan 28. Terima kasih. Saudara-saudara, waktu kita hanya sampai jam 2. Setelah jam 2 kita akan menuju ke Kejati NTT. Jadi kita keluar di jam 2. Kita tidak ada memberikan pernyataan sikap kita, tadi sudah diwakili di orasi. Tidak ada memberikan atau percakapan dengan Bapak Kabid Humas. Itu bentuk perlawanan kami terhadap Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Kita memberikan kesempatan orasi. Masih ada penerang, siapa yang mau? Silakan. Oke. Hidup mahasiswa. Sekali lagi hidup mahasiswa. Hidup Randi. Ya, sepertinya bapak-bapak kepolisian sepakat dengan Randi hidup. Yang pertama adalah keadilan itu sebenarnya ada, hanya tidak sempurna. Tapi keadilan sempurna untuk Randi, tidak untuk para korban. Dan yang pertama yang mau saya sampaikan kepada Bapak Kabid Humas, Bapak sepertinya perhatian Bapak bukan ke saya. Bapak lihat saya dulu. Bapak Kabid Humas, sudah beribu-ribu kali kami selalu datang demo dan yang kami selalu temui adalah Bapak. Pernah kemarin saya kegiatan Komnas Perempuan di Sumba dan ternyata yang mewakili Kapolda NTT adalah Bapak juga. Dan saya merasa bahwa harusnya Bapak menjadi sadar bahwa Bapak itu bukan menjadi boneka dari Kapolda NTT. Masa Bapak bisa menjadi mobil remote yang mau disuruh kemana saja. Sedangkan kemarin seharusnya kan Bapak sudah malu. Kalau dari saya seperti itu. Terus Bapak ini kepolisian yang berdiri di sini. Saya mau tanya, buat apa pakai pakaian yang mewah-mewah, bagus-bagus, sedangkan hatinya busuk sekali. Lebih baik itu pakaian yang Bapak kasih, lebih baik kasih ke penjual ikan dan juga anak-anak yatim piatu yang tidak berpakaian. Daripada menggunakan pakaian mewah di badan Bapak semua, sedangkan hati Bapak semua itu busuk. Bagaimana mungkin Bapak
yang bisa membunuh manusia, 2 orang manusia sekaligus dalam waktu bersamaan seperti binatang. Lalu tidak ada keadilan sama sekali untuk mereka. Kalau dari saya merasa lebih baik seandainya kalau saya Tuhan, saya akan bilang coba kasih kejadian ini kasih kepada Bapak Humas saja, kami Humas saja, atau kepada Bapak Ibu dan juga para poluan-poluan yang berdiri di depan. Mungkin Bapak Ibu bisa tanda saya. Nama Instagram saya Retimino, nama Facebook Retimino. Silakan Bapak Ibu cari saya. Buat apa? Kalau keadilan kita cari setiap hari, tapi Bapak Ibu semua berdiri di sini hanya sebagai patung, terus disuruh lalu ikut. Harusnya Bapak sebagai penegak keadilan, Bapak Ibu polisi dan ibu-ibu poluan yang cantik-cantik, pakaiannya mewah, ketika kami mau lihat juga aduh kami minder. Karena apa? Kami merasa menghargai dan sangat menghargai Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan kinerja Bapak seperti ini membuat kami tidak percaya kepada pekerjaan kepolisian hari ini. Kami tidak akan percaya lagi dan kami merasa kepolisian tidak lagi menjadi tempat bagi rakyat untuk pergi dan mengadu bahwa kami membutuhkan pertolongan. Lebih baik pakai sistem balas dendam, selesai. Pola NTT cabut, NTT tidak perlu ada lagi. Sangat miris. Bagaimana mungkin Bapak dengan hati nurani, dan saya yakin kalian semua tahu lah, semua tahu bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan yang memang sangat-sangat biadab, sangat-sangat bangsat, dan hal-hal seperti ini sebenarnya tidak memang dan sangat tidak pantas untuk Bapak dan Mama pertahankan. Tapi saya merasa dengan kejadian yang saat ini, saya merasa apakah perlu kami aliansi sekalian ini menggalang dana yang sebesar-besarnya kalau memang biaya yang diberikan tadi untuk membayar. Seandainya ini saya berandai, seandainya kalau ada Randi memberikan sesuatu di bawah, apakah perlu kami aliansi mencari yang lebih banyak untuk mencari keadilan bagi para korban? Kami rela, kami bisa hari ini basah-basahan tanpa dapat sepeser pun masuk ke dalam kantong kami saja, kami rela. Kami bisa satu NTT kami kumpulkan dana untuk membayar keadilan untuk kedua korban ini. Kami siap kalau memang itu kalian mau, dan kami sangat tidak membutuhkan bapak-bapak berdiri di depan sini. Masa kami rakyat, ini rumah rakyat, masa kami mencari tamu di rumah kami sendiri? Itu kan tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kami tuan rumah mencari tamu di rumah kami sendiri? Tapi pagar besi ini menjadi jeruji dan menjadi penghalang bagi kami dengan Kapolda NTT. Bayangkan, dan yang tidak menjadi saya sama sekali tidak habis pikir. Masa tidak ada waktu 15 menit pun dari Kapolda NTT menyiapkan waktu untuk kami? Tugasnya itu apa saja? Makan gaji buta setiap bulan itu untuk apa saja? Sedangkan masa yang diperintah adalah kami humas. Apalagi yang ada di samping-sampingnya itu. Percuma. Sangat merasa tidak berdosa kalian. Makan gaji memberi anak, istri dan keluarga lain sebagainya, makan gaji yang dari hasil keringat dari rakyat sendiri. Lalu ketika rakyat meminta bantuan dari kalian menutup mata atas itu. Sangat miris. Sepertinya saya merasa bahwa kalian sangat cocok untuk menjadi sangat mencocok untuk menulis skenario film Indosiar di Jakarta. Saya pikir selama ini saya menonton film-film di Indosiar dan di RTV dan lain sebagainya, itu hanya fiktif. Dan ternyata itu sebenarnya mereka harus datang ke NTT karena cerita yang lebih bagus dan menarik ada di NTT. Dan nilai jualnya itu lebih tinggi. Nilai jualnya itu lebih tinggi, bahkan bisa masuk di Odespot 7 kayak zaman dunia bisa masuk. Dan buat apa ya? Kita juga berdiri di sini capek-capek mengeluarkan kata-kata, tapi bapak-bapak sama sekali tidak paham. Kayaknya perlu. Saya sebagai calon guru, saya merasa perlu buat les privat lagi di Kapolda NTT. Supaya paham apa yang kami maksudkan. Kalau dari kata-kata sudah kami sampaikan, bapak-bapak tidak mengerti bagaimana dari hati. Seperti itu. Jadi psikologi bapak-bapak dan ibu-ibu semua sepertinya harus diperbaiki. Jadi saya mohon dengan rendah hati, dan saya merasa bahwa kinerja bapak-bapak sekalian di sini kalau memang mau dinilai dengan uang dan lain sebagainya, dan juga kalau memang kehormatan dan lain sebagainya, pakaian yang mewah dan lain sebagainya, buat apa kami yang lain sekolah sebagai guru dan lain sebagai profesi kami yang ada di sini yang beragam, buat apa? Kalau begitu semua bisa saja kami semua sekolah untuk menjadi kepolisian. Tapi kami merasa bahwa tugas dan bapak ibu sekalian yang ada di bahunya bapak ibu sekalian, harusnya bapak ibunya pegang lalu laksanakan dengan baik. Yang saya tidak habis pikir dari tadi adalah merasa sangat tidak berdosa dengan membela orang yang membunuh. Bayangkan,
Itu tidak sama sekali tidak masuk akal. Dimanapun saya, Tuhan, kalau saya Tuhan, kalau bisa ini hari juga Guntur kilang sabar ini Kapolda NTT. Tapi saya bukan Tuhan. Jadi saya berikan kembali lagi kepada bapak-bapak semua. Kalau memang bapak-bapak ibu semua merasa hidup tenang dengan melindungi korban, tidak akan bapak ibu lakukan. Tapi kalau merasa malam tidur tidak tenang dan kalau merasa sangat terganggu, lebih baik bapak sebagai bawahan melawan di tengah Polda. Dia siapa di sini? Sekian itu dari saya, terima kasih. Cek. Ya, kita juga punya satu simpatisan yang jauh-jauh dari Kalimantan, kemarin dulu tiba di Kupa untuk mengikuti aksi jilid 1, tapi beliau terlambat. Mari kita berikan kesempatan kasih beliau yang jauh-jauh datang dari Kalimantan untuk mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Kakak Kris Oni, NTT, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Apresiasi luar biasa buat teman-teman mahasiswa. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Saya tidak banyak bicara. Kupang, saya Kristianto Yenoni ada di Kapolda Nusa Tenggara Timur hari ini. Saya hanya ingin memberikan sedikit koreksi kepada bapak-bapak polisi. Ada satu kesalahan. Mohon izin bapak-bapak, Bravo Polri, teman-teman semua, terkait kasus pembunuhan keji yang terjadi menimpa Astrid dan Lael. Motif pertamanya apa? Motif pertamanya apa? Motif pertamanya apa? Motif pertamanya adalah ketika Randi melihat Astrid mencekik Lael, maka geramlah si Randi kemudian mencekik Astrid. Itu motif yang pertama, saudara-saudara. Motif yang kedua apa? Motif yang kedua apa? Motif yang kedua adalah mengakhiri hubungan. Dan ini yang ingin saya koreksi dari bapak-bapak Polri, terkhususnya aparat Polda Nusa Tenggara Timur. Lain kali bapak-bapak, untuk kesalahan yang saat ini sebagai rakyat kami memaklumi. Tapi lain kali sebelum merubah motif, rubah dulu skenario-nya. Lain kali sebelum merubah motif, rubah dulu skenario-nya. Supaya ketika motifnya adalah mengakhiri hubungan, tidak ada adegan rekonstruksi cekik-mencekik. Hanya itu yang ingin saya koreksi dari bapak-bapak Polri, terkhususnya aparat penegakan hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi dengan hormat, Bravo Polri. Lain kali kalau bapak-bapak sebelum merubah motif, rubah dulu skenario-nya. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Bravo NKRI. Bravo Polri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Kris Benoni yang jauh-jauh datang dari Kalimantan untuk mendukung penyelesaian kasus ini. Saudara-saudara, waktu kita sudah selesai. Kita harus kejar Kejati NTT untuk menuntut menolak berkas yang akan diajukan oleh Polda NTT kepada Kejati. Kita harus menolak itu. Kita tahu skenario ini sengaja dimainkan, dipercepat untuk segera P21. Oleh karena itu, kita akan ke Kejati, kita akan beraudiens dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Daerah Provinsi NTT.
Oleh karena itu teman-teman, saya kira semua sudah melakukan orasinya masing-masing. Saya kira kita sudah sepakat untuk selesai pada saat ini dan melanjutkan aksi kita pada tanggal 28 saat serah terima Kapolda NTT yang baru. Sepakat? Sepakat? Tolong ajak saudara, tolong ajak bapak mama, tolong ajak kawan-kawan semua untuk mendukung proses ini bisa berjalan dengan baik. Kita bisa melamas dari kantor gubernur, kita ketemu gubernur, kita tuntut ini daerah yang bapak pimpin ini kepolisiannya seperti ini. Kita tuntut anggota dewan yang selama ini tidak ada satu kata pun dari mereka. Kita tuntut Kapolda baru untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Tanggal 28 kita berkumpul lagi, kita berkoordinasi, masih satu suara, satu komando. Ingat baik-baik, satu suara, satu komando. Saudara-saudara, kita tutup perjuangan kita pada hari ini tanpa melakukan pernyataan sikap kita terhadap Kapolda NTT yang diwakili oleh Kabid Humas. Bagi kami polisi gagal, Polri gagal. Jangan percuma lapor polisi, bayangkan. Polisi gatal. Kita tutup aksi damai jilid 2 ini dengan doa. Mohon izin buat kita semua dari latar belakang agama masing-masing. Mohon izin kita tutup aksi damai kita dengan doa yang akan dibawakan oleh aktivis perempuan Ibu Desi. Setelah doa teman-teman, kita akan menuju ke Kejati NTT untuk memberikan pernyataan sikap kita. Terima kasih. Seluruh aliansi dengan rasa kasih, dengan segala penghormatan, kita akan mengakhiri demo kita, penyampaian aspirasi kita yang tertunda kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur ini dengan kita berdoa. Sebelum berdoa, saya ingin kasih tahu satu hal kepada Pak Krisna, kepada polisi dan Pak Polwan, Ibu Polwan semua. Hari ini mewakili emak-emak saya bergabung dalam aliansi ini. Anak saya sementara diopname di rumah sakit. Saya tinggalkan dia karena mata saya terbayang si kecil Lahel. Bagaimana saat itu ketika saat-saat terakhir dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, apakah hanya di tangan seorang ayah yang tidak pantas disebut ayah? Saya tinggalkan anak saya di rumah sakit. Hari ini tolong bergeser. Saya ingin melihat Pak Krisna. Bapak, saya yakin Bapak juga memiliki anak. Semua polisi Polwan yang ada di sini, saya tahu bahwa kalian semua juga memiliki seorang anak, 2 anak, ataupun berapa jumlah anak yang lagi nyaman di rumah. Tetapi bayangkanlah seorang anak kecil di saat akhir-akhir hidupnya dalam ketakutan. Ya, apakah ia menangis ataukah sempat dia berteriak minta tolong ataukah tidak? Air mata Astrid tampung semua air mata dan keringat kami yang berjuang untuk kemanusiaan. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan yang hanya satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang punya kuasa di atas semua kuasa. Karena di atas langit ada langit dan itulah Tuhan Sang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa dengan doa Kristen Protestan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, ketika kami berseru-seru di teriknya panas matahari, ketika kami berseru-seru di derasnya hujan, kami bertanya ya Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Pada saat Astrid sedang menghembuskan nafas yang terakhir, pada saat seorang bayi kecil tak berdosa menghembuskan nafas yang terakhir, dalam
ya Tuhan. Terbayang di mata kami seorang perempuan yang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan kehidupan anaknya di saat yang bersamaan. Tuhan, bahkan masker itu masih tergantung di telinganya, tetapi bayang-bayang kematian itu datang kepada kami Tuhan. Hati kami hancur Tuhan. Kami menangis atas nama keadilan dan kebenaran Tuhan. Engkaulah yang berkuasa Tuhan. Kami datang di sini Tuhan. Kami berseru kepada Engkau, ya Allah, penguasa langit semesta, Tuhan yang di atas tangan-Mu ada keadilan yang bergulung-gulang dan kebenaran yang mengalir seperti air sungai. Ya Tuhan, kami datang. Tunjukkanlah keadilan itu ya Tuhan. Gugahlah hati para polisi yang menangani kasus ini Tuhan. Nyatakanlah kasih dan sukacita di dalam hati mereka Tuhan. Manakala mereka menangani kasus ini, jika ada tekanan, jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, Tuhan, gugahlah mereka Tuhan. Ketika kami berteriak dan teriak kami tidak ada lagi yang mendengarkan Tuhan. Ketika kami berseru-seru, tetapi mereka seperti dia membisu Tuhan. Kami percaya Engkau mampu mengetuk hati mereka. Karena itu Tuhan, kami minta kepadamu, ketuklah hati mereka. Pada saat nanti mereka pulang ke rumah Tuhan, bukakanlah hati mereka, bukalah mata mereka ketika mereka melihat ibu mereka, ketika mereka melihat istri mereka, ketika mereka melihat anak-anak yang bermain di rumah mereka, yang berkata, Papa sudah pulang, yang berkata, Mama. Lalu mereka memeluk anak-anak mereka. Tuhan, gugahlah hati mereka, ingatkanlah mereka terhadap pelayan kecil yang menangis, yang mati kedinginan, yang mati pilu dan dikubur di Bengkase dalam bisu yang alam ya Tuhan. Mari gugah hati mereka. Berikanlah anak-anak mereka menyambut penuh kasih ketika mereka pulang ke rumah. Berikanlah ibu mereka menyambut dengan penuh kasih. Berikanlah istri-istri menyambut mereka dengan penuh kelembutan. Sehingga pada akhirnya hati mereka tergugah dan mereka dapat menyatakan kebenaran yang sesungguhnya Tuhan. Oh Tuhan, hanyalah kepadamu Tuhan kami berseru, sekalipun mereka diam membisu, sekalipun mereka tidak mau bertemu dengan kami, tetapi Tuhan akan bertemu dengan mereka di hati mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bertemu dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah mereka akan menunjukkan kinerja yang akan membanggakan kami. Dan kami katakan, inilah polisi Republik Indonesia, inilah polisi Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan, yang kepadanya kami taruh harap dan semangat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para penegak hukum, bahkan ampunilah mereka yang mungkin merekayasa kejadian ini. Bahkan ampunilah Randi Bajide sehingga ia mampu berkata dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Halik langit dan bumi, kekal selama-lamanya. Amin. Ya, masa aksi kita tetap akan melanjutkan perjuangan kita. Kita akan menuju ke Kejaksaan Tinggi di Palapa. Kita akan bertemu dengan perwakilan dari Kejati untuk menyampaikan sikap kita. Sikap kita untuk menolak berkas perkara yang akan diajukan oleh kepolisian. Kita minta perwakilan dari Ormas, dari OKP untuk kita berkumpul bersama, kita berjalan, kita beriringan menuju ke Kejati. Bagi yang bawa motor, yang bawa mobil, mari kita sama-sama untuk menuju ke sana. Kita tutup aksi kita pada sore hari ini dengan meneriakan satu yelian
yang tadi kita gaungkan. Bayangkan, 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 bayangkan. Kita membayangkan kinerja kepolisian yang misalnya bekerja seadil-adilnya. Saya Kristo Kolibo, koordinator umum dari Aksi Damai Jilid 2 ini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua peserta aksi, kepada kepolisian yang juga telah menjaga, kepada tim-tim kita yang terbagi di dalam sini, dan juga kepada masyarakat Kota Kupang. Maaf kami sudah mengganggu lalu lintas kalian. Kami akan datang lagi pada tanggal 28 Desember 2021 untuk selamat Natal dengan Kapolda yang baru. Salam Tuhan kita. Izin Komandan, mungkin bisa komentar sedikit Komandan. Komentar terkait hari ini Komandan. Mungkin tadi kan ada 10 pertanyaan dari Mas Aksi Damai. Mungkin Komandan bisa komentar. Saya terima kasih dan menghargai apa yang sudah rekan-rekan, saudara-saudara mahasiswa sampaikan. Mendengarkan penjelasan dengan tertib hari ini, ya. Saya terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa penanganan terkait kasus ini sudah dilaksanakan secara profesional, prosedural dan proporsional. Bapak Kapolda sudah menyikapi permasalahan ini dengan berimbang dan proporsional, di mana beliau tidak hanya secara serius mengawasi proses penyidikan ini dengan melihat bagaimana langsung di lapangan, tapi juga mengungkapkan empati yang besar terhadap keluarga korban. Ini dibuktikan dengan beliau secara empati datang dan berkunjung menyampaikan cepat mendalam terhadap keluarga korban. Yang kedua yang perlu kami jelaskan, bahwa proses penanganan kasus ini adalah dilaksanakan mekanisme sesuai dengan penyidikan. Di mana saat ini berdasarkan pasal, di samping pasal yang terdahulu berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang ada, maka kita penyidik sudah menyangkakan pasal 340 dan subsidiar 338 termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ini sebagai upaya untuk memberikan sangkaan berat bagi tersangka. Kemudian yang ketiga, juga perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa dalam proses penyidikan ini tidak hanya berdasarkan katanya, tetapi semua harus dibuktikan secara scientific crime investigation. Semua harus dikembalikan kepada alat bukti yang ada. Dan yang terakhir, bahwa dalam rangka penyampaian informasi yang proporsional, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Kabid Humas atau Bidang Humas dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menyampaikan informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar. Komandan, sedikit saja terkait dengan hasil otopsi yang belum diberikan kepada keluarga, kira-kira itu kapan akan diberikan, Komandan? Hasil otopsi kedua korban yang belum diberikan kepada keluarga korban maupun kuasa hukum. Semalam kuasa hukum juga mengatakan seperti itu, Komandan. Ya. Ada sesuatu yang diatur, ya. Ada sesuatu yang diatur dalam undang-undang, ada sesuatu yang memang harus disampaikan atau tidak. Jadi nantinya perlu nanti saya komunikasikan atau saya informasikan kepada penyidik. Nanti pasti akan kita sampaikan lebih lanjut. Baik, Komandan. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Kupang terkini, Komandan. Kemarin sudah ketemu. Berarti live ini? Iya, live. Belum.